Kita sampai di ayat 23. Tapi sebelumnya kemarin di ayat 19 ya, yang sudah kita pelajari bersama. Jadi di ayat 19 itu kan kalimatnya intastaftihu faqad ja'akumul fathu. Jika orang-orang kafir minta keputusan atau doa itu ya, maka sungguh sudah datang. Itu kan ada sebab nuzulnya ya. Jadi pada saat akan perang Badar itu, di situ diceritakan dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Sa'labah radhiyallahu anhu berkata bahwa Abu Jahal pernah berdoa minta kemenangan pada perang Badar. Jadi pada saat melawan Nabi Muhammad itu Abdullah bin Sa'labah itu melihat si Abu Jahal ya pimpinannya orang kafir ya, berdoa kepada Allah, ya Allah, siapa di antara kami yang memutus tali silaturahmi dan datang dengan ajaran yang tidak dikenal, maka buktikanlah kehancurannya besok. Coba deh kita pertama ya, Abu Jahal itu berdoa kepada siapa? Pada Allah. Jadi jangan ngira Abu Jahal itu kafir kepada Allah. Enggak. Abu Jahal percaya kepada Allah, berdoa kepada Allah. Bahkan diceritakan dalam hadis lain itu jadi berdoa kepada Allah, bahkan di satu hadis itu diceritakan bergelantungan di pintu Ka'bah. Bergelantungan di pintu Ka'bah. Ya Allah, itu kan dia menganggap bahwa Nabi Muhammad itu pertama membawa ajaran yang menyalahi kearifan lokal. Membawa ajaran yang menentang kebiasaan masyarakat, merusak tradisi, macam-macam lah. Dan karena itu akhirnya juga memutus tali silaturahmi. Nah, memang iya loh ya. Artinya iya itu orang-orang yang ikut menjadi jamaahnya Rasulullah itu kemudian memang terpisah dari kerabat-kerabatnya yang masih ikut jahiliyah loh. Rasulullah sendiri itu loh ya. Ini kisah ya, memang sejarah perlu dijelaskan. Rasulullah sendiri itu menantunya itu pada saat Rasulullah hijrah itu tidak semuanya ikut loh ya. Rasulullah kan punya anak putri 4 ya. Selain Fatimah itu ada Zainab, ada Umi Kulsum, Rupaya siapa Rupaya satunya. Nah satu diantaranya Zainab itu suaminya belum mau Islam loh. Nah kemudian pada saat Zainab suatu saat nyusul Rasulullah itu kan meninggalkan suaminya. Artinya memang ya berani cerai. Kayak gini-gini yang dipandang sebagai memutus tali silaturahmi. Kalau secara lahir manusia biasa ya memang iya. Tampak seperti memutus tali silaturahmi. Jadi doa Abu Jahal itu kalau misalnya secara sekilas gitu, itu tampak sangat beralasan loh. Tampak sangat beralasan.
wis merusak tradisi, mengubah nenek moyang, mengubah tatanan masyarakat, bikin kacau, memutus tali silaturahmi dan macam-macam. Sehingga doanya si siapa? Abu Jahal itu kalau secara lahir sekilas gitu seolah-olah ada dasar itu. Ya Allah, menangkanlah kami melawan Muhammad itu yang sudah melenceng dari kebenaran, sudah sesat, ajarannya nggak karu-karuan. Gitu. Itu satu di antara asbabun nuzul yang diceritakan dalam hadis sahih riwayat Hakim ya, tentang ayat 19 surat Al-Anfal. Jadi dari situ kita bisa tarik pelajaran bahwa orang kafir yang dimaksud kafir di masa Rasulullah itu bukan kafir kepada Allah, mereka menyembah Allah, minta tolong kepada Allah bahkan. Kafirnya mereka itu kafir kepada Rasulullah. Kafir tidak percaya. Kafir bil rusul, kafir bil kitab. Itu. Ya. Dan ketika mereka kafir bil rusul, tidak percaya tentang kerasulan Muhammad SAW, mereka juga punya dasar tuh. Tahu Muhammad loh. Tidak bisa baca, tidak bisa tulis, meskipun dia orang yang jujur, tapi kan secara keilmuan gimana? Itulah. Lah umat sekarang gak yuk gitu ta. Cara menilai seseorang itu layak dijadikan panutan atau enggak, gak melihat gitu. Nah, misalnya ada seorang pesohor yang sudah terkenal ahli tafsir, viral, terkenal, gak karu-karuan lah. Lalu dia menafsirkan satu ayat dan di mata Allah keliru ya. Kemudian ada orang yang ya cuma pondok biasa, yang nggak terlalu alim, lalu kemudian berbeda pendapat dengan orang itu. Tapi di mata Allah benar. Kira-kira masyarakat gitu bela yang mana? Yang terkenal, Gus. Kira-kira ucapannya gimana? Kamu tahu apa? Itu sudah ahli, kamu ilmumu baru segitu aja kok. Nah, mesti begitu. Nah, hal yang sama yang diucapkan oleh masyarakat Mekah waktu itu ketika Rasulullah Muhammad SAW diutus. Apalagi Rasulullah terkenal ummi. Ummi itu kan memang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Makanya ketika didekap oleh malaikat Jibril, Nabi Muhammad SAW di Gua Hira pertama ketika dibilang Iqra, Rasulullah kan menjawabnya ma'ana biqari'in. Saya bukanlah orang yang bisa baca. Jadi sekarang mau diubah itu. Umi yang dimaksud itu bukan Umi tidak bisa baca tulis. Umi itu keibuan. Kok bisa diubah-ubah hanya karena ingin melegalkan status bahwa orang itu harus pintar. Nabi Muhammad justru dengan dipilih oleh Allah dari kalangan yang tidak bisa baca tulis, itu justru kekuatan, justru kelebihan. Kenapa? Karena dengan Rasulullah tidak bisa baca tulis, itu membuktikan bahwa beliau itu jujur. Beliau tidak mungkin memalsukan Al-Quran. Memberi kekuatan bahwa benar-benar Quran itu firman Allah. Karena kalau Rasulullah itu pintar baca tulis, apalagi seorang penyair, orang bisa mengira loh, kamu memang pintar baca, pintar nulis karangan Muhammad, kan gitu. Tapi dengan Rasulullah tidak bisa baca, tidak bisa tulis, kemudian ada satu ayat-ayat firman Allah yang begitu luar biasa, orang tidak bisa bantah lagi. Gitu loh. Jadi justru dengan Rasulullah tidak bisa baca, tidak bisa tulis, itu justru kekuatan yang lebih sebagai bukti kebenaran Rasulullah Muhammad SAW. Gitu loh. Melihatnya dari itu. Ya. Jadi, oke, kita kembali sekarang di ayat yang kita pelajari. Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum. Di ayat yang 23 ini, dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia jadikan mereka dapat mendengar. Walau asma'ahum la tawallaw wa hum mu'ridun.
Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, mereka tetap akan berpaling. Dan mereka memang sudah memalingkan diri. Ya. Jadi kalau kita lihat betapa memang, kalau di ayat sebelumnya kan disebut sumum bukmun. Orang kalau sudah buta tuli mata hatinya, sudah susah. Ya. Jadi bukan kok kemudian ayat ini menyatakan walau alimallahu, dan sekiranya Allah tahu, itu bukan kok berarti kemudian Allah tidak tahu. Enggak. Kalimatnya itu adalah walau alimallahu, dan sekiranya Allah mengetahui fihim khairan, ada kebaikan pada mereka, la asma'ahum, pasti akan membuat mereka bisa mendengar. Berarti Allah tahu bahwa tidak ada kebaikan, gitulah maksudnya. Justru maknanya begitu. Jadi kalau di sini kalimatnya walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum, dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Allah akan buat mereka mendengar. Bukan berarti kemudian oh berarti memang nggak ada kebaikan gitu. Jadi Allah tahu bahwa memang sudah tidak ada, susah. Ketika sudah di ayat yang sebelumnya ada al-summu, al-bukmu, mereka memang bisu, mereka memang tuli terhadap kebenaran, ya sudah, susah mereka akan bisa mendengar. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang beriman, penuhilah panggilan Allah. Taatlah kepada Allah ketika Allah memanggil kalian terhadap sesuatu yang menghidupkan kalian. Nah, inilah. Jadi kita diminta Allah untuk memenuhi panggilannya Allah. Panggilannya Allah itu apa, dulur? Panggilannya Allah apa? Banyak. Jahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Infiru khifafa wa thiqalan. Gitu kan? Sari'u ila maghfirah. Itu panggilan-panggilannya Allah. Coba ya. Kita kasih contoh beberapa panggilannya Allah ya. Coba zaman buka di surat Ali Imran itu yang tadi saya baca. Pertama, sari'u ila maghfirah. Ali Imran ayat 133. Ya kan? Nanti kemudian itu seruan itu berarti panggilan dari Allah untuk itu berlomba, segera. Kalau segera kan berarti nang cepet toh. Nah, disuruh balapan untuk menuju apa tadi itu? Apa balapannya suruh menuju kemana itu? Ampunan. Ampunan itu kelihatannya seperti apa? Apa kayak pembagian sembako gitu? Kelihatan sembakonya gitu atau apa? Tidak ada. Maghfirah, kepada ampunan Allah, wa jannatin arduha samawati wal ard, dan bersegera kepada apa? Jannah, surganya Allah yang seluas langit bumi. Itu fil amr itu. Sari'u, bersegeralah kalian. Sudah perintah pun segera, jangan ditunda. Tapi disuruh segera kepada apa itu, dulur? Kepada tanah yang seluas langit bumi. Di mana? Di akhirat. Lah enggak kelihatan, masih nanti loh. Di mana suruh mau segera? Tapi di sini disebut, hai orang beriman, istajibu lillah. Kamu itu kalau ada panggilan dari Allah segera sahuti. Ya.
Apa yang dimaksud dengan segera sahuti? Yuk, jangan ditunda. Makanya ketaatan kepada Allah itu kan harusnya tanpa tapi, tanpa nanti, tanpa kecuali. Saya selalu sampaikan begitu. Karena harus segera. Nah, dalam konteks ayat ini itu adalah seruan perang. Seruan perang. Nah, seruan perang di situ adalah kehendak untuk bagaimana kita masuk dalam golongan orang yang memberikan segalanya untuk Allah. Seruan itu coba lihat lagi di surat At-Taubah ayat 41. Ayo, monggo. At-Taubah ayat 41. Coba. At-Taubah ayat 41 sudah ketemu? Gantian. Dan yang belum baca. Enggak. Rada ngantuk-ngantuk pilek-pilek titik gini ya. Izin Gus. Nah, mana wajahnya ini sambil goreng apa ini? Berambang tak? Ayo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Shadaqallahul adzim. Coba ya, nanti tetap ada yang buka surat Al-Imran, nanti saya akan ajak ke sana. Yang sekarang kita kembali yang dibaca Pak Surono. Di sini disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, infiru khifafa wa thiqalan. Kamu itu berangkatlah, penuhilah panggilan Allah, seruan Allah itu untuk berjihad itu khifafan wa thiqalan. Baik terasa berat maupun ringan. Jadi nggak peduli kamu terasa berat atau terasa ringan, itu perasaanmu, tapi buat Allah tetap aja harus berangkat. Jadi saya dan sampean ini diperintah Allah misalnya berangkat tahajud, berat, yuk nggak peduli harus tetap berangkat. Pada saat itu ringan, ya tetap harus berangkat. Wajah itu bisa bilang bi amwalikum wa anfusikum, dan berjihadlah kamu dengan hartamu dan jiwamu. Baik khifafan ringan, wathiqalan maupun berat. Jadi disuruh menyedekahkan tenaganya, malas sebenarnya kerja bakti kayak gini nih. Guys. Enggak ada malas-malesan, nggak malas berangkat. Ngaji waktunya orang libur suruh ngaji. Capek, malas nggak malas berangkat. Itu perintahnya Allah itu. Kembali ke surat Ali Imran tadi. Setelah 1:33 diperintahkan untuk berlomba kepada ampunan dan maghfirah dan surga yang nggak kelihatan, mungkin kita akan ragu dan lain sebagainya. Ayat 134 coba dibaca, ayo. Coba dibaca. Izin Gus. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Shadaqallahul adzim. Di situ disebutkan kan bahwa kalau ya silakan Pak Soebi. Pak Soebi apa siapa tadi? Jadi di situ disebutkan setelah diperintah untuk berlomba, yaitu berlombanya apa? Kamu berinfak hartamu baik di waktu kamu punya maupun tidak punya. Jadi sarroi wadoro itu artinya sempit maupun lapang. Kamu punya atau tidak punya harus tetap sedekah. Gitu. Jadi nggak ada apa kok. Ayo kita kaya biar sedekah. Artinya dia sedekah menunggu kaya. Nah ada di situ kamu sedekah punya 1.000 ya sedekahlah 500 rupiah. Punya 1 juta ya sedekahlah 500.000 atau 700.000. Punya 1 M ya sedekah 500 juta.
sesuai dengan janjimu untuk kalau semakin banyak akan semakin banyak sedekah, gitu simple. Itu namanya fisarroi wadhar. Jadi kalau tadi berjuangnya kamu seneng atau apa berat maupun ringan, kalau ini sempit maupun lapang, gak peduli, penuhi panggilan Allah. Nah, ada lagi, baik kamu senang maupun enggak. Coba dibuka di surat Fussilat ayat 11. Silakan. Wah, coba. Silakan Bu Mila. Bismillahirrahmanirrahim. Fussilat ayat 11. Kemudian dia menuju kepada penciptaan langit, dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Shadaqallahul adzim. Jadi perintah Allah kepada para makhluknya, termasuk ya malaikat, ya manusia, itu kamu harus datang menujuku terhadap perintahku itu. Tau'an au karhan. Baik kamu patuh dengan sukarela maupun karhan terpaksa. Jadi terpaksa maupun tidak terpaksa, pokoknya kamu harus tetap berangkat. Seneng maupun tidak seneng. Jadi itu tadi yang saya maksud. Kita sempit maupun lapang, pada saat punya maupun tidak, pada saat kita berat maupun ringan, seneng maupun tidak seneng, tetap harus berangkat. Itu orang beriman ya. Itu ciri khas jiwa jamaah kajian tafsir bersama Gus Glory. Nah, sepakat? Loh ya, memang sepakat tidak sepakat ayatnya begitu kok. Salah sendiri ngaji Quran. Kalau nggak mau ya sana coba ngaji kitab lain. Kira-kira kitab apa yang menyenangkan enak itu kira-kira? Kitab primbon, kitab apa lagi? Hah? Nyoba kitab apa Pak itu? Kalau jengkolnya nggak bisa dibikin jalan, masa bisa diet dengan apa? Gimana? Jengkolnya kalau nggak bisa untuk jalan itu apa bisa jihad? Yo bisa pakai kursi roda. Ayo, masih bisa itu kok. Sekarang kursi roda ada yang otomatis malah cuma dipecet aja jalan kok. Loh iya. Jadi di situ kita kenapa? Karena idza ta'akum lima yuhyikum, ayat yang ke-24 itu ketika dia memanggil kalian kepada apa yang menghidupkan kalian. Nah, ini penting kita garis bawahi juga di yuhyikum ini, yang menghidupkan kalian. Apa yang dimaksud dengan menghidupkan kalian? Jadi panggilan Allah itu kepada apa yang akan menghidupkan kalian. Pertama adalah menghidupkan iman kalian. Jadi kalau kalian nanti memenuhi panggilan Allah itu akan menghidupkan iman kalian. Menghidupkan iman kalian. Jadi kan saya sering sampaikan ke sampean ya. Ketika kita bosan sholat, bosan puasa, bosan sedekah, itu ingatlah seperti sampean sedang makan. Makan itu kan bosan sebenarnya. Tiap hari ya makan itu kan prosesnya ngambil dari piring disuapkan ke mulut. Nasi ya begitu saja. Bosan harusnya, tapi sama tidak bisa bosan. Kenapa? Karena kalau nggak makan mati. Maka sholat itu juga begitu. Kalau sampean nggak makan, iman sampean mati. Maka perintah wa aqimus sholat, tegakkan sholat itu untuk ngasih makan nutrisi jiwa. Sehingga yuhyikum di sini adalah maknanya menghidupkan jiwa. Menghidupkan iman kita. Makna yang kedua menghidupkan iman yuhyikum ini adalah menghidupkan semangat hiroh dengan kita berjuang dan lain sebagainya itu. Gitu. Yang ketiga adalah menghidupkan cinta kita kepada Allah dengan kita bersedekah itu.
memotong urat hubud dunia. Kenapa? Ya karena kalau kita kemudian tidak sedekahkan, kecintaan kita kepada dunia itu akan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Mencintai dunia dengan cinta yang berlebihan, dipotong dengan bersedekah, terutama sedekah barang yang dicintai, sehingga kemudian tetap kembali cinta kepada Allah, itu yuhyikum. Makanya dalam surat Al-Imran 134 tadi, kamu itu alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i. Baik lapang maupun sempit, baik tau'an au karhan, Fussilat ayat 11 tadi, baik khifafan wa thiqalan, berat maupun ringan tadi. Itu tuh loh. Jadi menghidupkan keimanan kita, menghidupkan semangat hiroh kita, menghidupkan cinta kita kepada Allah. Gitu ya. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Dan di ayat 24 sampaikan, dan ketahuilah bahwasannya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Dan sesungguhnya hanya kepada Allah lah kamu akan dikumpulkan. Jadi Allah ada dan berada di antara manusia ini. Ada di sana. Ini ada kaitannya bahwa antara hati manusia dan manusia itu memang ada sekat yang Allah pasang supaya manusia selalu ingat ya. Nah, Allah berada di seluruh penjuru bumi ini, termasuk Allah lebih dekat daripada urat leher. Nah, yang kemudian orang bicara bahwa Allah hanya ada di angkasa sana, ini loh yang kadang perlu diluruskan ya. Coba dibuka di surat Qaf ayat 16 itu. Surat Qaf ayat 16. Sudah ketemu? Izin Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Sudahullah nanti. Jadi jelas bahwa kami lebih dekat. Kalau urat leher sudah dekat, Allah lebih dekat kan berarti Allah menggenangi seluruh jagat raya ini gitu ya. Tapi memang manusia itu tidak tahu wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakinna tusirun. Surat apa? Coba dibuka surat Al-Waqiah, Nantian. Tapi manusia nggak ngerasa. Meskipun Allah dekat, tapi manusia nggak kerasa. Manusia ngerasanya itu yang dekat ya isi apa? Isi apa? Coba surat Al-Waqiah ayat 85, monggo. Al-Waqiah ayat 85. Ampun kepanggih. Al-Waqiah ayat 85. Monggo Mbak Tri. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Shadaqallahul azim. Nah, itu jadi Allah dekat kepada manusia, cuma manusia nggak ngerasa. Walakilla tubsirun, tapi kamu nggak ngelihat, nggak ngerasa. Jadi sudah, nggak usah ikut-ikut paham kalau Allah itu di angkasa, duduk di singgasananya. Allah, singgasananya Allah itu ya ini. Wasi'a kursiyuhus samawati wal. Kursinya Allah itu meliputi langit dan bumi. Jadi bukan kok hanya di langit saja. Kita aja yang nggak kerasa ya. Itu. Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassatan wa'lamu annallaha syadidul iqab.
Dan ingatlah dia, kamu itu bahwa peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang zalim saja di antara kamu, dan ketahui bahwa Allah sangat segala siksaan. Jadi nanti kalau kamu nggak memperhatikan, wahai orang-orang beriman, ini kepada orang beriman loh ya, kalau kamu nanti nggak memperhatikan perintah Allah, ingat siksanya Allah itu mengena kepada siapapun, tidak hanya kepada orang zalim loh ya. Kalau kamu orang beriman tapi kemudian berlaku seperti itu, ya berarti ketularan zalim ya akan kena siksa juga. Nauzubillah min dzalik. Itu. Jadi peringatan dari Allah kepada kita semua. Nah, itulah. Oke. Silakan. Ada yang mau disampaikan? Punten Gus. Ya, Pak Jo. Bagaimana kita merasa mendeteksi bahwa memang Allah itu benar-benar dekat dengan kita, Gus. Sehingga hati-hati kita, semangat kita itu lebih besar. Matur suwun. Jadi belajar untuk bisa zikir itu ya Pak Jo, merasakan hadirnya Allah. Itu memang kita undang ya. Jadi mengundang hadirnya Allah dalam hati melalui ucapan lisan yang kita ucapkan tiap hari. Makanya coba dibuka di surat Ali Imran, Pak Jo. Ali Imran ayat 190, 191, Pak Jo. Coba lihat, Pak Jo. Ali Imran ayat 190, 191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Shadaqallahul Adzim. Jadi pertama, sama harus menjadi orang yang ulul albab dulu. Apa itu orang ulul albab? Orang yang selalu berpikir tentang ciptaan Allah ini, kemudian relate terhadap Allah itu. Melihat langit, ya Allah, maha besar Engkau ya Allah. Melihat pepohonan, masya Allah. Melihat makanan, alhamdulillah. Semuanya relate kepada Allah, terkait kepada Allah. Ya, kita dapat rezeki, alhamdulillah. Semuanya puji syukur kehadirat Allah, kan gitu. Itu yang pertama. Jadi selalu orang yang yadhkurunallah. Kemudian yang kedua adalah orang yang yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang selalu menyebut dan mengingat asma Allah, ya, ketika duduk, berdiri maupun berbaring. Artinya ketika apapun. Makanya Pak Guru Mokhtar ngajarin kita apa coba? Kamu itu kuat-kuatkanlah berdoa sedang dimanapun dan sedang apapun. Sebutlah asma Allah, terutama itu tadi. Terutama apa yang ketika tengah malam tahajudlah kamu. Itu. Nah makanya kita di SWMA itu, santri SWMA diajari untuk baca wirid 100.000 itu. Itu satu diantaranya. Ya. Jadi keempat saya mencoba untuk membaca sebanyak-banyaknya. Membaca sebanyak-banyaknya asma Allah. Ya, ini latihan untuk bisa zikir itu dengan wirid itu tadi. Menyebut asma Allah. Sehingga hadirnya Allah di jiwa kita itu karena kita menyebut. Makanya ada satu ayat Pak Jo. Ada satu ayat. Biar nggak kalimat saya saja ya. Allah itu sudah jelas menjanjikan. Jadi fadhkuruni, kamu itu ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kamu. Gitu. Artinya kamu itu sebutlah namaku, aku akan menyebut namamu. Coba dibuka surat Al-Baqarah ayat 152. Sudah ketemu atau dibantu yang lain? Surat Al-Baqarah ayat 152. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian ingkar kepadaku. Nah, perintahnya. Jadi
Makanya Pak Guru Muhtar di SPM ngajarin kita untuk wirid 100.000 sebanyaknya, tasbih 10.000, istighfar itu biar kita itu suruh ingat Allah terus, maka Allah akan mengingat kita. Kita hadirkan Allah dalam lisan kita dulu awalnya, nah, harapannya kemudian turun ke dalam hati kita. Makanya Pak Jo misalnya sambil ngelap-ngelap mobil yang mau dijual, ya Allah, bismillah, 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 ya Allah. Berkailah rezeki ini ya Allah, halalkan rezeki ini ya Allah, thayyibkan rezeki ini ya Allah, untuk bekalku di dunia, untuk masaknya istriku, untuk sekolahnya anakku, untuk tabungan kesehatanku ya Allah, kemudian dapat laba berapapun, sebanyak apapun akan ku bawa pulang ke akhirat ya Allah, untuk pembangunan MI ya Allah, gitu. Akhirnya apa? Allah itu memberkahi kita loh Pak Balik Guyu toh. Karena belum begitu, nah maka begitu Balik Dul. Itu balik saya yang sudah sepuh itu loh. Sambil ngelus-ngelus sawitnya, gitu loh Balik Dul. Akhirnya apa? Allah itu diingat loh. Inilah rizkimu ya Allah, akan kukembalikan kepadamu ya Allah. Aku hanya mengambil secukupnya untuk survival hidupku saja ya Allah. Ya Allah cinta. Allah cinta. Makanya kan kalimatnya jelas itu. Kalau kamu yuhibbukumullah gitu kan. Kalau kamu mencintai Allah, Allah akan mencintai kamu. Gitu loh. Jadi kita biasakan dalam lisan kita dulu. Ya, itu Pak Jo, sambil semua yang kita hadapi, entah makanan, ekonomi, apa relate kepada Allah semua. Insya Allah nanti kemudian panggilan itu akan membuat cahaya Allah bersemayam dalam hati kita. Tapi memang perlu latihan itu, Ya seperti yang dibilang di dalam ayat-ayat yang saya baca tadi. Oke. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah sehat selalu dan jaga pikiran yang sehat ya. Jangan sampai terperdaya dunia. Kemarin ada kasus di Sumatera Barat, polisi nembak polisi gitu hanya karena masalah ekonomi. Saya tidak melihat polisinya, tapi melihat persoalannya yang dipicu itu kan setan ya, yang membuat manusia tega kepada sesamanya. Dan kemarin di Bali ada orang gorok orang lain hanya karena judi online, kayak gitu-gitulah yang membuat hidup tidak sehat, pikiran tidak sehat. Kenapa ya? Karena tidak ngaji, tidak ingat Allah, tidak nurut sama arahan SPMA ini loh, untuk jangan cinta harta, gitu kan? Ya makanya, ayo kita jaga kesehatan pikiran kita, kesehatan jasmani kita. Ayo kita hidup dalam track yang sudah digariskan oleh Allah SWT. Semoga Allah memampukan kita dalam siratal mustaqim. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat wal ahya'i minhum. Allahumma atina fi man ataita wa afina fi man afaita wa lana fi man tawallaita wa barik lana fi ma ataita wa qina syarra ma qadaita. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma dafa'na al-bala' wal waba' wa tasdina min al-jinni wa syaitan wa kufara rabbana. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin. Allahumma rfa' darajatana fil Rabbana amanna faktubna ma'a syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana Anta malana fansana kama kafiran anta fansana kama fikna anta fansana. Anta malana fansana kama hasidin anta fansana kama fadikan anta. Rabbi a'udzu bika min amri syaitan wa bika min syaitan Allah ta'ala wa Allahumma afriq lana sabra wa sabiti wa lana fansana kama kafiran Allahumma fadil samawati wal alimul ghaibi wa syahadati rabbuna. أعوذ بالله من شر البلاء والبلاء الشقاء والسوء والشماتة الأعداء ونسألك الهدى والتقوى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. اللهم ارحمنا بالقرآن